Hai semut-semut, masuklah kalian ke sarang kalian semua, supaya jangan sampai pasukan Sulaiman menginjak perut kamu jadi pecah. Ustadz, apa hukumnya jika saya selalu tak sengaja membunuh semut ketika sedang menyapu atau mencuci piring? Karena di rumah saya banyak semut. Kenapa semut itu datang ke piring? Karena ada tulang ikan. Maka habis makan, jangan biarkan tulang ikan itu ada di atas piring. Ini bukan tak sengaja, sengaja kita meninggalkan. Buang tulang ikan, sambal-sambal, telur dadar, segala macam berlebih, masukkan ke plastik, masukkan ke tong sampah. Lepaskan yang sampah membusuk, sampah plastik masukkan ke plastik, sampah yang busuk campakkan, biar supaya itu jadi makanan semut. Karena makhluk-makhluk Allah itu juga mau makan. Dibiarkan pula tulang belulang, tulang sup tunjang, tulang kaki, tulang, datanglah semut. Pas datang semut disiram pakai air panas. Oh, dia makhluk Allah Ta'ala. Tengok Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman raja di raja gagah perkasa, ditahannya pasukan itu. Di rumah banyak anak kecil. Anak kecil itu kan habis makan roti, kalau perutnya kenyang sipak-sipaknya roti itu. Disapu lah. Habis itu disapu, buang. Ini dibiarkan. Oh, dibiarkan tentu berdatangan semut. Bukan salah semut tuh, kita yang salah. Kita yang salah. Kita biarkan agak 2-3 jam, datanglah semut. Pas datang semut baru mengamuk. Wah, ini semut ini datang. Semut tuh kalau boleh dia dikasih suara, mengamuk juga dia. Aku kalau tak ada kue ini, tak ada datang aku sini gitu dia. Karena ada kue berserak, ini aku mau kemari. Ustadz ini mengada-ngada. Ustadz Somad ini mengada-ngada, mana pula bisa semut mengamuk. Tuh, Nabi Sulaiman mendengar semut berkata, ya ayyatuhan namlu dukhulu masakinakum. Hai semut-semut, masuklah kalian ke sarang kalian semua, supaya jangan sampai pasukan Sulaiman menginjak perut kamu jadi pecah. Fatabassama dhahikan, tersenyum Nabi Sulaiman. Jadi kalau kita menjadi pemimpin, maka semut pun mendapat keadilan kita. Jangan biarkan. Lalu kemudian tak boleh membuang air panas di tepi jendela. Buka jendela, orang di kampung kan rumahnya jauh-jauh. Buka jendela, ambil air panas. Puff. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Karena ada jin yang lalu lalang. Iya, kalau yang kena itu jin bongak. Kalau yang kena bos premannya, ada tak orang memikirkan sampai ke semut? Zaman sekarang ini ada tak orang berpikir sampai ke semut? Ada tak orang berpikir sampai makhluk Allah ini ada yang nampak, ada yang tak nampak dari kalangan jin? Sesudah anak SMP, SMA diganggu jin, barulah sibuk kepala sekolah. Gimana nih Pak Ustadz? Kok jin sudah selama ini kita ganggu dia. Kau pikir kau jangan ganggu kata jin. Pas dipanggil, hai jin, kenapa kau ganggu anak-anak ini? Ya biar ku tunjukkan, biar jangan apa kali mereka. Semut adalah salah satu hewan yang memiliki kegigihan dalam bekerja. Semut sendiri merupakan hewan yang sangat istimewa sehingga disebutkan dalam Al-Quran dalam surat An-Naml. Dalam surat tersebut dijelaskan bagaimana seekor semut berkata pada semut lainnya agar segera memasuki sarangnya masing-masing. Hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya. Sedangkan mereka tidak menyadari. Quran Surat An-Naml ayat 18. Saking begitu istimewanya semut, Islam melarang untuk membunuh semut. Hal ini terlihat dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Beliau mengatakan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang membunuh 4 jenis binatang: semut, lebah, hudhud, dan surabi. Hadis riwayat Ahmad nomor 3066,
Abu Daud nomor 526 dan disahihkan Syu'aib al-Arnaud. Bahkan Rasul juga pernah menasihati para sahabatnya yang membakar semut ketika melakukan safar. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwa para sahabat pernah singgah dalam salah satu safar beliau. Ternyata beliau melihat ada rumah semut yang dibakar. Siapa yang membakar ini? Tanya beliau. Kami, jawab para sahabat. Kemudian Nabi SAW bersabda, tidak boleh membunuh dengan api kecuali Rabb pemilik api, yaitu Allah. Hadis riwayat Abu Daud nomor 5270 dan disahihkan oleh Al-Albani. Rasul juga pernah menceritakan tentang kisah Sulaiman yang membantu para semut tersebut. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, suatu ketika Sulaiman keluar untuk mencari minum. Ia lalu melihat seekor semut terbaring terbalik dengan mengangkat kaki-kakinya ke langit dan mengucapkan, ya Allah, sesungguhnya kami adalah makhluk dari makhlukmu. Kami tidak dapat hidup tanpa pemberian minummu. Nabi Sulaiman pun berkata, kembalilah kalian. Sesungguhnya kalian telah diberi minum berkat doa selain kalian. Hadis riwayat Ahmad. Dari beberapa penjelasan di atas dapat diketahui bahwa hukum membunuh semut menurut Islam adalah haram. Mereka adalah makhluk yang begitu istimewa sehingga harus diperlakukan dengan baik. Lantas bagaimana jika semut tersebut mengganggu kita? Mungkin terdengar aneh, namun jika tidak terlalu mengganggu, kita bisa memberikan nasihat dengan niat yang baik karena Allah. Misalnya dengan berkata, Assalamualaikum rakyat Nabi Sulaiman, ini rumahku. Karena aku ingin membersihkan tempat yang menjadi rumahmu. Kami adalah makhluk Allah. Buatlah sarangmu di luar rumahku agar kamu selamat. Insya Allah akan diberikan kemudahan bagi Allah untuk dijauhkan dari gangguan para semut tersebut. Namun jika semut terasa sangat mengganggu, maka dibolehkan untuk dibunuh dengan syarat hanya pada semut yang mengganggu. Syekh rahimahullah menjawab, hewan-hewan semacam ini jika mengganggu, boleh untuk dibunuh asalkan tidak dimusnahkan dengan api. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW. 5 hewan yang kesemuanya disebut hewan fasik yang boleh dibunuh di tanah halal maupun tanah haram, yaitu burung gagak, al-hadah, tikus, kalajengking, dan anjing galak. Islam memang sangat menjunjung tinggi kasih sayang, begitu pula pada hewan. Tak hanya semut, seluruh hewan adalah makhluk Allah yang patut disayangi. Hal ini juga terlihat pada perlakuan Rasul dan sahabat selama hidup mereka. Dari Anas bin Malik, ia berkata, kami pernah ketika singgah di suatu tempat, kami tidak bertasbih, yaitu tidak melaksanakan sholat sunnah terlebih dulu, sehingga kami menurunkan beban-beban dari punggung binatang tunggangan. Hadis riwayat Abu Daud nomor 2551 dan Ahmad jilid 3 nomor 29. Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Bahkan pada hewan yang dianggap najis sekalipun, kita wajib menyayanginya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, ketika seorang laki-laki sedang berjalan, dia merasakan kehausan yang sangat, lalu dia turun ke sumur dan minum. Ketika dia keluar, ternyata ada seekor anjing sedang menjulurkan lidahnya mencilati tanah basah karena kehausan. Dia berkata, anjing ini kehausan seperti diriku. Maka dia mengisi sepatunya dan memegangnya dengan mulutnya. Kemudian dia naik dan memberi minum anjing itu. Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuninya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kita bisa meraih pahala dari binatang? Beliau menjawab, setiap memberi minum pada hewan akan mendapatkan ganjaran. Hadis riwayat Bukhari nomor 2363 dan Muslim nomor 2244. Maka dari itu, hendaknya kita selalu menyayangi setiap makhluk ciptaan Allah, baik kecil maupun besar. Sungguh setiap perbuatan akan mendapatkan balasannya kelak, dan semoga kita selalu berada di jalan yang benar. Itulah pembahasan dari jejak kehidupan mengenai hukum membunuh semut menurut Islam dan dalilnya. Semoga kita selalu dirahmati Allah, selalu dibimbing menuju jalan yang benar, dan kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.